Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya, Edwin Alfariji. Kali ini saya akan memaparkan sedikit rangkuman materi tentang etika bisnis, konsep, dan implementasinya. Pengertian etika bisnis secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya, mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Teori etika bisnis. Yang pertama ada teori utilitarianisme, yaitu teori yang memandang suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat. Tapi, manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu atau dua orang, melainkan masyarakat keseluruhan. Yang kedua ada teori deontologi, yaitu teori etika yang menilai suatu tindakan berdasarkan kewajiban dan prinsip moral, bukan berdasarkan konsekuensinya. Dan yang ketiga yaitu teori hak, yaitu teori yang banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Dan yang terakhir yaitu teori keutamaan. Teori ini dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Teori ini tidak menanyakan soal apakah seseorang bersikap adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Tetapi teori ini adalah teori yang mengadopsi dari tradisi lama pada era Yunani kuno. Nah, dalam belajar etika bisnis kita juga harus tahu tujuannya. Yang pertama itu mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua yaitu menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Dan yang ketiga yaitu memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Sumber nilai-nilai etika. Yang pertama ada agama, kedua filosofi, ketiga pengalaman dan perkembangan budaya, dan yang keempat yaitu hukum. Prinsip etika bisnis itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada prinsip kejujuran, kedua prinsip keadilan, ketiga prinsip saling menguntungkan, keempat prinsip otonomi, 5 prinsip kesetiaan, dan keenam prinsip integritas moral. Nah, dalam perspektif Islam, prinsip etika bisnis itu juga ada beberapa, di antaranya yang pertama tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedua keseimbangan atau kesejajaran, yang ketiga kehendak bebas, dan yang keempat tanggung jawab. Implementasi etika bisnis. Yang pertama, ketika kita bekerja sebagai karyawan, itu bisa disebut dengan etika kerja. Dan yang kedua, ketika bekerja sebagai profesional, itu juga bisa disebut sebagai etika profesi. Ketika kita sebagai seorang pebisnis, itu disebut sebagai etika bisnis. Dan yang terakhir, ketika kita sebagai seorang investor, itu disebut dengan etika investasi. Ada etika bisnis Islam. Nah, Islam itu sangat menaruh perhatian kepada etika. Bahkan dalam Islam itu ada istilah adab di atas ilmu. Dan ada juga satu surat dalam Al-Quran tentang adab, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat. Dan penting sekali bagi seorang muslim memperhatikan adab ini. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi etika dalam berbisnis itu diperlukan sebagai kontrol dan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Bisnis dalam perspektif Islam
tidak sekadar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan juga bermanfaat bagi sekitar dan mengundang keberlanjutan